Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Sabahul khair. Sabahun nur. Kalau sebelum memulai pelajaran, baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap Bram, doa dimulai. Bisa
Orang yang rambutnya sudah berubah menjadi putih. Oh, ada yang jawaban lain. Orang yang rambutnya sudah putih itu sebagai orang tua. Wajib kita hormati. Ada jawaban lain lagi? Saya Bu. Ya, pintar. Orang yang usianya lebih tua dari kita. Orang yang usianya di atas kita lebih tua itu wajib kita Hormati. Jadi judul yang minggu kemarin materi tentang hormat kepada orang tua dan Guru. Paham tuh? Iya. Ada yang mau bertanya tentang materi yang lalu? Apa sudah paham semua? Alhamdulillah. Bab selanjutnya yaitu mujahadatul nafsi. Sikap mujahadatul nafsi. Kontrol Diri. diri. Perhatikan. Dari materi tentang mujahadatul nafsi atau kontrol diri bisa dipahami dari judul besarnya. Bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa ya. Bisa. Sekarang ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan mujahadatul nafsi atau kontrol diri itu? Siapa yang bisa? Nah, Dio. Menahan emosi. Yang dimaksud dengan kontrol diri itu menahan emosi. Bagus sekali jawabannya. Ada yang jawaban lain? Arif? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Ada yang mana? Nak? Dari judul besar, sikap mujahadatul nafsi atau yang dimaksud dengan kontrol diri. Tadi sudah dijawab oleh teman-temanmu yang pertama. Ada yang menjawab? Apa tadi ulangi? Menahan emosi. Menahan emosi. Ada jawaban yang kedua? Menahan hawa nafsu. Ada lagi jawaban yang ketiga tadi? Kamu menjawab menahan diri dari godaan, betul. Menahan godaan apapun. Menahan godaan. Intinya sama. Dari tiga jawaban temanmu, menahan emosi, menahan hawa nafsu, dan menahan godaan, intinya sama. Nah, termasuk dalam kategori hawa nafsu. Pernah mendengar apa arti hawa nafsu? Setidaknya pernah membaca. Ada yang tahu apa pengertian dari hawa nafsu? Pernah mendengar pastinya ya? Siapa di antara kalian yang tahu? Hawa nafsu dibagi menjadi 3 yaitu Nah ya, pintar Sony. Pertama. Suaranya dikeraskan lagi. yaitu pertama an-nafsul amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Nah, yang pertama nafsul amarah. Nafsu menahan segala bentuk keburukan. Itu yang dinamakan nafsul amarah. Oke. Ada 3, bisa dibaca di tengok di catatan yang ada di buku. Yang kedua nafsu. Siapa yang bisa lagi? Saya Ya, pintar Syafri. nafsul lawama, yaitu Nafsu lawama. Apa yang dimaksud dengan nafsu lawama? yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Nafsu yang menyesali segala perbuatan buruk. Ada lagi yang ketiga. Katanya tadi ada 3 macam. Siapa yang bisa lagi yang ketiga apa? Saya Bu. Nafsul mutmainah. An-nafsul mutmainnah. Apa yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah? Nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang. Ini yang bisa menahan segala dari godaan apapun. Nafsul mutmainnah. Nah, inilah yang dimaksud dengan menahan diri, kontrol diri, menahan dari segala hawa nafsu. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini di materi sikap mujahadatul nafsi, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa untuk membaca terlebih dahulu.
membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72. Jadi kalian harus bisa membaca terlebih dahulu. Apa ada yang tidak bisa membaca Al-Quran? 72 sampai 72. Pintar semua baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kasih baca kembali, Andre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم Coba ulangi. Wa ini stansurukum. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينكم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Syukron kasir, bagus sekali suaranya. Murotalnya sudah bagus. Juara murotal ya? Ya. Alhamdulillah. Kembali Quran surat Al-Anfal ayat 72. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain Islam perhatikan. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'di walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum bid-dini fa'alaikum nadu illa Fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misyaq wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Dari ketiga kawan kalian yang sudah membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72, tolong dibaca terjemahannya. Larry,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikum nasr ila ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang isinya menjelaskan tentang bagaimana sikap mujahadatun nafsi. Di sini penjelasannya ringkas sekali. Sikap mujahadatun nafsi atau yang dimaksud dengan kontrol diri. Sampai Rasulullah mengatakan menahan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar dibandingkan dengan jihad berperang. Pernah nengok orang berjihad berperang? Pernah. Yang dilawan siapa? Musuh kita lawan itu termasuk jihad kecil. Lebih besar dari jihad kita menahan hawa nafsu. Tadi yang sudah disampaikan oleh kawanmu, menahan hawa nafsu itu jihad yang paling susah. Yang pertama menahan nafsu amarah, segala sesuatu yang buruk kita tahan, itu susah nian. Susah apa tidak? Sulit sekali. Makanya dikatakan Rasulullah jihad yang terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, melawan kesenangan. Tapi kita senang tapi di luar aturan syariat Islam. Kalau yang senang-senang itu banyak yang diharamkan, ya benar. Kita mudah sekali. Kalau kita mau terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita mudah sekali. Hawa nafsu kita tinggalkan, pasti kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pelajaran yang kedua, memahami hadis tentang mujahadatun nafsi. Buka catatannya di situ, buka buku cetaknya. Ada hadis tentang sikap mujahadatun nafsi. Sudah ketemu? Sudah. Tolong Riko dibaca hadisnya. Bismillah. Yang keras suaranya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatun narubi Tentang mujahadatun nafsi. Tolong dibuka hadisnya dan dibaca. Riko. Tafadhal Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatun nar bis-samawat hujibatul jannah bil makkah. Coba ulangi sekali lagi. Hujibatin isyahwati wa hujibatil jannah bil makkah. Coba ulangi lagi. Hujibatin nar bis-samawati wa hujibatul Jannah jannah bil makkah. Tarjim, terjemahan dibaca.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedang dengan surga surga dikelilingi hal yang tidak disenangi oleh nafsu. nafsu. Nah, hadis tentang nanti diputus ya. Memahami hadis tentang mujahadatun nafsi oleh kawan itu menjelaskan tentang sikap mujahadatun nafsi. Di sini diterangkan bahwa neraka dikelilingi oleh nafsu yang sangat menyenangkan. Yang disenangi itu semua kita di neraka. Kita pandai menahan hawa nafsu. Sedangkan surga apa tadi dibaca kawanku? Dikelilingi hawa nafsu yang tidak menyenangkan. Karena kita susah. Kita masuk ke surga itu syaratnya sebenarnya gampang. Tapi gampang-gampang susah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka Dikelilingi dengan syahwat. hal-hal yang menyenangkan nafsu. Maaf. Sedang surga dikelilingi hal-hal yang Tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ada yang mau bertanya? Pak itu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menahan hawa nafsu. Kalau kita pengen surga, berarti kita harus pandai menahan hawa nafsu. Kalau kita memilih ke neraka, berarti kita tidak bisa mengontrol diri, tidak ditahan hawa nafsu. Apa yang kita inginkan kita lakukan, tapi ujungnya mendapatkan balasan di neraka. Kalau kita di awal sudah susah menahan hawa nafsu, tapi ujungnya manis sekali, yaitu balasannya kalau jannah, surga. Pengen surga atau neraka? Kita semua pengen surga, kita tahan kita hawa nafsu yang kira-kira bisa? Salah. Termasuk kalian, tugas dari guru kalian kerjakan. Jangan menuruti hawa nafsu main game. Game dengan mengerjakan tugas. Susah mana? Mengerjakan tugas memang susah, tapi ujungnya kalian tidak remeh. Iya, surga. Surga benih. Nilainya tuntas. Tapi kalian mendahulukan pada satu main game tanpa mengerjakan tugas, dapatnya remedial, nilainya tidak tuntas, tidak naik. Pilih yang mana? Bersusah-susah dahulu atau bersenang dahulu? Bersusah dahulu, jadi seorang siswa seperti itu. Bersusah dahulu kalau pengen jadi seorang yang jangan pengen pintar tapi tanpa bersusah dahulu. Intinya seperti itu. Baik dong? Ketiga yaitu perilaku. Contoh perilaku orang yang menerapkan sikap mujahadatun nafsi atau kontrol diri. Perhatikan materi poin yang ketiga dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan perilaku, bagaimana perilaku orang yang memiliki sikap mujahadatun nafsi atau kontrol diri. Ada 3 poin. Yang pertama, tolong dibaca. Dio. Cara pertama yaitu adalah dengan memusuhi hawa nafsu. Tanamkan dalam hati bahwa hawa nafsu harus diperangi dan dilawan. Nah, perilaku yang menerapkan sikap mujahadatun nafsi yang pertama memerangi atau melawan hawa nafsu. Tanamkannya dalam hati bahwa kita sanggup untuk menahan atau memerangi hawa nafsu. Nah, kalau dibaca Robin. Cara yang kedua, renungkan dampak negatif dari perilaku maksiat akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Misalnya, gelisah, hidup tidak tenang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diulangi lagi? Kawannya ada yang nggak mendengar, ada yang ngobrol sendiri. Perhatikannya. Robin, ulangi lagi. Contoh perilaku orang yang menerapkan sikap mujahadatun nafsi yang kedua.
Cara yang kedua, renungkan dampak negatif dari perilaku maksiat Nah. dan berdampak buruk bagi diri sendiri. Misalnya hati gelisah. Hati kita menjadi gelisah, hidup tidak tenang kalau kita berlintangan dengan kemaksiatan. Tanamkan diri kita bahwa kita mampu untuk menjauhi maksiat. Contoh perilaku mujahadatun nafsi yang ketiga, ikhlas. Tolong jawab. Cara yang ketiga, memperbanyak dan melanggengkan zikir kepada Allah. Nah, memperbanyak zikir kepada Allah dengan sholat. Kita jalankan sholat 5 waktu. Kita akan terbebas, terjauhkan dari sikap namanya hawa nafsu. Fahim anak-anak? Baiklah. Nanti Ibu akan beri tugas kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nanti tolong dibuat di rumah untuk minggu depan dikumpulkan. Dan jangan lupa catatan dari materi yang pertama dari Quran surat Al-Anfal, yang kedua hadis tentang mujahadatun nafsi, dan perilaku orang yang menerapkan sikap mujahadatun nafs. Tolong dibuat rangkuman di rumah ya nak. Oke Bu. Minggu depan masih ada waktu dikumpulkan sebagai penilaian hari kedua. Untuk yang terakhir kita simpulkan materi tentang sikap mujahadatun nafs. Siapa yang bisa mengulang kembali materi dari pertama sampai selesai? Bamba, buat kesimpulan yang pertama. Yang pertama, tafadhal, Bamba. Mujahadatun nafsi adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Simpulkan lagi, Rizky. Bersungguh-sungguh menjauhi semua larangan Allah. Bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan Allah. Ada lagi? Jawaban kawanmu, Andre? Menurut Quran, nafsu manusia menjadi 3. Nafsu manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, Nafsu amarah, nafsu lawama dan nafsu mutmainah. Ingat kembali ya, ada nafsu amarah, nafsu lawama dan nafsu mutmainah. Kalau disimpulkan, Larry? Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad melawan nafsu adalah jihad yang paling besar. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu, jihad yang paling besar dibanding jihad berperang di jalan Allah. Kalau di jalan Allah kita musuh yang kita bunuh. Kalau jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri, pandai apa tidak, kuat apa tidak, ya? Susah apa tidak? Susah.